saat di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan di batin kami ya Tuhan. Ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita di dalam hati kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hadirat Tuhan memberikan kami ketenangan pada malam hari ini. Allah Roh Kudus, tutup bungkus ruangan ini, terlebih lagi ruangan isi hati kami, supaya firman yang kami dengar Tuhan dapat membuka pemikiran yang baru ya Tuhan, paradigma yang baru Tuhan. Betapa pentingnya bahasa roh itu ya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang belum mendapatkan bahasa roh, malam hari ini mereka dapat mendapatkan bahasa roh. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, karena khotbahnya sebentar, pemusiknya jangan jauh-jauh lah ya. Wah, ini kalau kita bicara tentang bahasa roh, Roh Kudus harus mengalir terus. Jadi atmosfernya harus mengalir ses, ya. Mainkan ses. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya diberikan tema pentingnya bahasa roh. Saudara, Bapak Ibu, sekali lagi, bahasa roh tidak bisa diajarkan. Sekali lagi, bahasa roh tidak bisa diajarkan. Bahasa roh adalah karunia daripada Roh Kudus sendiri, yang itu akan didapatkan setiap pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Kalau saya berasa dalam roh, banyak atau beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang belum berbahasa roh. Nggak usah angkat tangan, tapi saya lihat dari muka-mukanya. Karena Bapak Ibu 4 hari datang ke gereja mencari karunia impartasi bahasa roh. Katakan amin. Makanya malam hari ini saya tidak mengajarkan bahasa roh. Saya tidak mengajarkan bahasa roh. Tapi saya mau mengasih tahu betapa pentingnya bahasa roh. Supaya nanti saudara paradigmanya terbuka. Dan saudara akan mendapatkan bahasa roh. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ini saya yakin jemaat Tuhan yang setia. Saya di Penatalan kemarin bercanda. Setidaknya kita datang 4 kali ibadah pencurahan Roh Kudus. Karena kesibukan, puji Tuhan, saya datang baru 2 kali. Hari Minggu sama hari ini. Tapi tidak menutup bahwa Roh Kudus tetap ada dalam hidup saya. Juga hari ini saya pakai jeans. Karena kemarin di Penatalan bilang seragamnya jeans. Jadi saya ngeduluin supaya siap-siap besok pada pakai jeans, berarti para pelayannya. Oleh sebab itu, izinkan saya pakai jeans. Tidak menutup urapan juga saudara. Mau pakai jeans, pakai sepatu kets, tetap ada urapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus tetap bekerja, tetap dalam hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Nanti izinkan saya baca yang ganjil dan Bapak Ibu yang genap. Saya akan bacakan yang ganjil. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Silakan.
Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Silakan. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Silakan. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12 silakan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Shalom saudara. Pentingnya bahasa roh. Di ayat 8 dikatakan begini, bagaimana kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dengarkan saya saudara, 120 murid Yesus berkumpul di lotong Yerusalem. Ada satu tujuan yang Yesus katakan sebelum naik ke surga, yaitu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana mungkin saudara? Bagaimana mungkin melakukan penginjilan? 2000 tahun yang lalu belum ada Om Google. 2000 tahun yang lalu belum ada translator. Oleh sebab itu di ayat 8 dikatakan, mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri. Pentingnya bahasa roh yang pertama yang dimiliki oleh para murid mula-mula, yaitu mereka mempermudah penginjilan. Katakan amin. Hari itu penginjilan harus dilakukan. Ini baru jembatan. Ini baru jembatan, belum masuk poin. Nanti saudara akan dengar poinnya malam hari ini. Betapa pentingnya bahasa roh. Dan bagaimana caranya kita mendapatkan bahasa roh. Oke? Bahasa roh mempermudah penginjilan. Saat itu saya merasakan kalau saya ada di loteng Yerusalem dan saya sebagai murid Yesus, saudara. Murid yang tadi bersama-sama dengan Yesus. Pertama Yesus mati. Murid-murid merasa ditinggalkan oleh Yesus. Kita udah lewati itu semua. Ibadah demi ibadah. Sampai hari ini dah hampir puncaknya ya. Kita lewati itu ibadah Yesus mati, murid-muridnya ketakutan, kesepian. Gak bisa ngapa-ngapain. Dan kedua, setelah Yesus menampakkan diri, dalam tanda kutip, dia merasa Yesus meninggalkan dia naik ke surga. Saya yakin murid-murid itu gak semua dewasa. Mungkin dari beberapa banyak murid itu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Ada yang punya pemikiran, kenapa Tuhan meninggalkanku 2 kali Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkanku 2 kali? Tapi tahukah saudara, saya mau kasih tahu pada malam hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Pada saat Roh Kudus turun, saudara dan saya,
bercakap, melakukan seperti yang Yesus perbuat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kalau hari itu bahasa roh mempermudah penginjilan. Bahasa roh memberikan kekuatan buat murid-muridnya yang tadinya ketakutan. Kalau hari ini bahasa roh, tahukah saudara, Roh Kudus dan bahasa roh, khususnya di gereja-gereja, yang saya rasakan cuma satu, saudara. Bahasa roh mempersatukan visi. Katakan amin. Bahasa roh mempersatukan misi dan tujuan yang sama, yaitu memuliakan nama Tuhan. Pendeta Nathan punya pemikiran berbeda. Pastor Irfan punya pemikiran berbeda. Gaya bajunya aja udah beda. Kumisnya juga udah beda. Ini belum numbuh kumis. Masih baby face. Ya. Baby face. Bukan baby face ya. Berarti saudara gak lapar. Kalau saya bilang baby face, itu baby face. Pak Gembala, Pak Hartan, pasti pemikirannya juga beda. Tapi dengan bahasa roh, hari-hari ini kami dapat menyatukan visi, dapat memuliakan Tuhan, memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ini hal penting yang pertama. Jadi kalau ada PKS, Komsel, pemimpin, ada yang beda pendapat, it's okay. Hari ini kita belajar sesuatu. Bahasa roh akan menyatukan kita. Katakan amin. Yang kedua, ini pentingnya bahasa roh yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 2. Tema yang sulit, tema yang agak sulit dimengerti. Tapi saya berharap lewat firman yang saya sudah coba siapkan, saudara diberkati Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Poin saya yang kedua, kenapa penting bahasa roh? Yaitu bahasa roh adalah bahasa rahasia surga. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin. Bahasa roh adalah bahasa rahasia surga. Saya yakin dan percaya nanti kita di surga gak ada bahasa Inggris, gak ada bahasa Indonesia, gak ada bahasa Jawa, gak ada bahasa Tiongkok, gak ada bahasa Hokkien, gak ada bahasa Kek, gak ada bahasa Teochew, gak ada bahasa Batak. Yang ada bahasa, Tuhan bingung dong. Yang ngomong Jawa, piye toh? Gusti apa tuh? Saya belum bisa lah. Saya gak bisa bahasa Jawa. Oh Lord, why? Yang satu bilang Lord itu apa Lord? Tapi yang ada nanti di surga, adanya bahasa roh. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oleh sebab itu saya mau katakan di poin saya yang kedua, bahasa roh adalah bahasa rahasia Yes. Kalau saudara tahu ini penting banget bahasa roh, maka nanti paradigmanya harus kita buka sama-sama. Waktu kita bernyanyi dengan bahasa roh dan akal budi, waktu akal budi itu mundur saudara, yang ada hanya roh, kita akan nangis. Itu kuasa roh. Jadi kalau ada yang nangis itu udah bukan bicara pikiran manusia. Nangis itu bukan cengeng. Nangis itu, tertawa itu bukan karena mereka gak waras. Ada yang dalam roh, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam roh itu, waktu rohnya naik, akal budinya turun, maka saudara, roh itu bekerja di dalam setiap tangisan Bapak, Ibu, dan saya. Yang setuju dengan saya beri kemuliaan bagi Allah kita. Roh berdoa,
Akal budi tidak berdoa, dia mundur. Kita udah berbahasa roh tadi. Kak Sorta berbahasa roh, saya berbahasa roh, Om Nathan berbahasa roh, beberapa teman-teman berbahasa roh. Itu roh yang keluar, bukan akal budi. Kalau akal budi kita, ya kita pakai bahasa Indonesia. Kita kasih tahu Tuhan, saya banyak masalah Tuhan. Jadwal khotbah banyak Tuhan. Tenggorokan masih kembang kempis Tuhan. Itu akal budi. Tapi kalau roh, dia udah bicara tentang roh. Akal budinya mundur, tapi rohnya yang maju. Ini yang mesti kita belajar sama-sama pada malam hari ini, katakan amin. Iblis tidak dapat menganjal kita, karena kita langsung bersama Roh Kudus doa kepada Bapa. Oh, ini kelebihannya loh. Karena bahasa sorga, rahasia sorga, karena Roh Kudus, kita terima Roh Kudus, kita berbahasa roh, nggak sampai itu ke plafon. Tapi dia sampai go straight to the Father. Everything you need, everything yang kamu butuhkan, apapun yang kamu butuhkan, apapun yang kamu doakan, go straight to the heaven. Nggak ada yang amin? Nggak ada yang amin? Kalau Bu Lena ngomong, udah berdiri capek-capek. Nggak boleh tegang ya. Saya tahu Bapak Ibu baru pulang kerja, capek, macet ya. Nah, ini ada tentang bahasa roh, ntar kita bicara tentang macet juga ya hari ini ya. Haleluya. Bahasa roh itu adalah bahasa rahasia surga. Yang ketiga saudara, ini masih panjang. Karena dibilang suruh khotbah dikit ayat doang, jadi saya panjangin, sengaja. Roma 8 ayat 14. Saya mau saudara ngerti, pulang dari sini paradigmanya terbuka ya. Ini dengan gaya saya, yang saya pelajari, juga yang saya doakan dan saya persiapkan. Ya, setiap hamba Tuhan masing-masing berbeda. Tapi inilah berkat buat saudara yang saya persiapkan dan juga berkat buat saya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah semua orang yang dipimpin Allah adalah si anak. Aduh, kalau anak nggak minta aja, beliin barang yang paling bagus, bener gak? Bener gak? Anak. Makanya saya kasih tahu, poin saya yang ketiga, bahasa roh adalah bahasa anak-anak Allah. Kalau kamu anak-anak Allah, kalau saya anak-anak Allah, kita harus mempunyai bahasa roh. Bicara anak-anak Allah adalah pewaris. Kemarin Pastor Jacqueline Salose bilang, rumah kita bukan dipik 3 lantai. Rumah kita bukan disentul 3 lantai. Karena ada titipan ya, sentul. Bukan juga disetayu 3 lantai maksudnya. Tapi rumah kita ada di mana? Di surga. Karena kita pewaris. Gayanya kayak pewaris dong. Gayanya kayak gimana sih kayak pewaris Pak Bu? Aminnya di belakang. Haleluya. Kita harus haus terus sama Tuhan saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Ini lagu memberkati saya lah. Apalagi tentang Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus kan bicara, saudara ini udah baik. Seperti tanah kering, hati yang haus dan lapar cari Tuhan. Ada lagunya kan gimana coba Ses? Ayo Ses. Bagaikan tanah kering. Yang apa saudara? Yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan
rindu selalu. Ayo dong, hadir. Come on, Bethlehem adalah jemaat yang menyembah Tuhan kan? Amin, haleluya, come on. Mengilangkan jiwa. Nih, dengerin. Hapus air mataku. Ini loh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapa, hapus air mata kami Tuhan. Bapa, hapus air mata kami Tuhan. Mereka yang berair cucuran air mata, biar mereka dapat dijamah Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat saudara semua. Haleluya. Istri saya bilang kalau nyanyi jangan gede-gede. Suaranya kayak Giant katanya. Biar Giant tapi cintanya bukan main ya. Ditaruh di Facebook, ditaruh di Instagram. Haleluya. Saya jadi makin muda, makin baby face ya. Baby face. Oke, 3 hal ini saudara harus bungkus dulu. Bungkus dulu. Belum masuk klimaksnya. Hari ini kita mau tinggal landas, mau terbang ke Eropa. Haleluya. Yang belum ke Eropa kita berdoa, kita ke Eropa bersama-sama ya. Setidaknya bayar masing-masing atau ada yang bayarin pendetanya juga boleh. Karena pendetanya keringetan ini di atas mimbar kan. Wah, AC-nya baru loh. Keringetan. Hadirat Tuhan ya. Membuat panas. Jaketnya sih biasa aja. Ya, biasalah. B aja gitu. Lanjut. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya berbahasa roh? Di awal saya katakan kan, bahasa roh gak bisa diajarkan. Yang bisa mengajarkan hanya Roh Kudus. Siapa pendeta Nathanael yang bisa mengajarkan bahasa roh? Atau Pastor Rifan Gunadi mengajarkan bahasa roh? No. Tapi bahasa roh yang mengajarkan Roh Kudus. Hari ini, malam ini adalah waktunya. Katakan amin. Karena saudara udah tahu, kalau kita berbahasa roh, rahasia surga. Kalau kita berbahasa roh, pewaris, anak Allah. Kalau kita berbahasa roh, visi 1. Betul gak? Udah tahu kan? Makanya kita harus berbahasa roh. Hari ini saya berdoa, 50% yang belum berbahasa roh, saudara semua dilawat Tuhan hari ini. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Masih lama. Apa yang harus kita lakukan supaya berbahasa roh? Yang pertama, Mazmur 71 ayat 8. Lagunya juga enak. Kalau ada Kak Yanti depan enak nih sering bantuin. Tapi Kak Yanti duduk aja di depan, di bawah situ kan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yang pertama, mulut penuh dengan pujian, yaitu apa? Mulut kita selalu dalam pertobatan. Katakan amin. Jangan tuh, waduh, baru dipepet mobil dikit kan, tiap hari kan dipepet mobil, ditabrak motor, apalagi di perapatan situ tuh. Ada jemaat Bethlehem banyak dengan PD-nya lotong jalan ke arah Palem kan. Pendetanya dipotong itu saya lihat. Jemaat Bethlehem nih. Wih, nggak pakai helm nih. Tuh anak kapuk tuh, anak menceng tuh. Wow, pendetanya langsung dengan santainya, kurang ajar. Kata-kata binatang luar. Saya jujur ya, mungkin sejak bertobat, sebelum bertobat juga kata-kata binatang gak keluar itu. Saya gak bisa kata-kata binatang. Galak iya saya.
Yang tahu saya galak mungkin Kenso. Yang tahu saya galak karyawan. Yang tahu saya galak bukan galak, tegas. Orang-orang yang di bawah saya. Maksudnya yang bekerja sama dengan saya, yang berhubungan dengan saya, yang bekerja sama. Tapi saya enggak loh, kata-kata binatang benar. Saya marah-marah, tapi enggak ada kata binatang. Asu, genderuwo. Enggak ada tuh. Enggak ada dalam kosakata saya. Asu, genderuwo, RW itu enggak ada. RW. Aduh, saya pernah makan RW, saudara. Benar. Waktu wisuda S2, itu di Pondok Indah ada daging. Saya nggak tahu, saya makan. Kok badan saya panas nih kayak begini nih? Panas. Kenapa? Saya tanya Ibu Debbie waktu itu. Ibu Debbie mungkin ada yang kenal ya. Bu, ini apa bu? Ini daging RW katanya. Haleluya. Pastor Irfan pernah makan daging RW. Rasanya gimana? Enak. Ya kayak daging babi lah ya. Daging babi, daging ayam dimasak cabai, mungkin mirip saudara. Saya ngomong gini supaya saudara lapar ntar ngajak saya makan kan. Karena tiap hari udah mulai olahraga nih. Lagi musim olahraga. Aduh, itu juga karena Roh Kudus. Ada teman yang sakit jadi langsung waduh, tek, diingatkan. Ayo olahraga, ayo olahraga. Itu Roh Kudus juga tuh. Roh Kudus tuh simpel ya. Jadi jangan terlalu dibuat sulit. Mulut kita harus selalu dalam pertobatan. Hari ini yang belum berbahasa roh, mungkin mulut saudara belum bertobat. Ini gaya Pak Hartan nih. Mungkin mulut saudara belum bertobat. Ya. Percis ya tuh. Siapa yang ngomong percis? Mungkin mulut saudara belum bertobat, ya. Hari ini sebelum Om Nathan doa buat kita, Pendeta Nathan doa buat kita supaya dapat impartasi semua. Saya hanya landasin aja, ya. Ini saya landasin, ya. Pokoknya mulut kita selalu dalam. Yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Siapa yang ngomong? Paulus. Ada lagi yang ngomong satu, siapa? Ada yang tahu? Smith, Wigglesworth. Ada yang tahu? Bayangin saudara. Dia masuk nih ke kereta. Ini mic-nya baru jadi agak sulit nih. Dah. Dia masuk ke kereta saudara. Satu kereta semua nangis. Nggak ngomong apa-apa, satu kereta nangis. Dia datang ke Swedia. Satu daerah itu sembuh. Dokter pada ngamuk, di demo, suruh masuk penjara. Karena dokter-dokter nggak punya duit. Gara-gara Smith Wigglesworth. Orang yang sangat diurapi Tuhan, Paulus yang sangat diurapi Tuhan, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Cuman satu dia katakan apa? Aku berkata-kata lebih. Dengar saya baik. Aku berkata-kata apa? Aku berkata-kata dengan bahasa loh lebih daripada kamu semua saudara. Maka yang kedua, supaya saudara berbahasa roh, perbanyak berkata-kata dalam berbahasa roh. Try it. Kita gak bakal buka kelas bahasa roh, gak mungkin. Gak mungkin kita buka kelas bahasa roh. Gak alkitabiah, ya emang gak bisa. Yang bisa mengajarkan bahasa roh hanya Roh Kudus sendiri. Tapi bisa saudara mengikuti Rasul Paulus. Saudara bisa mengikuti Smith Wigglesworth. Dia katakan apa? Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kamu, lebih banyak. Dengan kata lain apa? Sesering apa? Sering mungkin. Nanti kita yang terakhir saya mau kasih tahu. Kenapa kita harus sesering mungkin berbahasa roh. Langsunglah yang terakhir, yang ketiga, ayo Mas Jo.
Biar habis ini kita doa semua berbahasa roh ya. Haleluya. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nggak usah yang membangun jemaat. Saya rindu hari ini buat pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu 14:4a katakan begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dengan kata lain apa? Siapa berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Sekali lagi, yang berbahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Orang yang lemah harus dibangun. Orang yang pergumulannya berat harus dibangun. Rumah aja harus dibangun. Makanya saudara harus berbahasa roh. Supaya saat saudara dalam kesulitan, saudara disertai Tuhan. Katakan amin. Boleh diklik sekali Mas Jo. Nah ini Mas Jo, ini udah lama, saya udah lama gak keluarin foto ini. Saya ingat banget berapa tahun yang lalu ya itu. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Roh Kudus ingetin saya, jangan masuk ke atas. Karena saya bangun diri saya dengan roh. Kalau saya nggak bangun diri saya dengan roh, tidak ada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saya harap dan saya berdoa, saudara terus berbahasa roh, supaya saudara di setiap masalah dan kehidupan saudara, saudara dapat disertai Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, boleh diklik sekali lagi. Ini baru kemarin, beberapa bulan yang lalu Turki gempa. Ternyata gempanya 300 km. Saya yakin dan percaya, boleh diklik Mas Jo. Saya rasa ini waktu saya foto di situ mungkin ada imbas gempa, saya nggak tahu. Karena di berita dikatakan 300 km. Tapi karena saya hidupnya disertai Roh Kudus, minta penyertaan Roh Kudus, selalu berdoa sebelum jalan. Roh Kudus pimpin sertai hamba-Mu Tuhan kemanapun hamba melangkah. Biar hamba dapat memutuskan hal-hal yang baik. Supaya hamba juga dapat memberikan keputusan yang baik ya Roh Kudus. Singkat cerita saya pilih. Keberangkatan saya bukan tanggal 14 Februari. Tapi Januari tanggal 7. Karena besoknya istri saya ulang tahun. Karena saya sayang sama istri. Jadi saya berangkat tanggal 7. Tapi itu pasti karena Roh Kudus. Karena ada beberapa yang ngomong atau ada suara yang ngomong, kenapa nggak tanggal 14 Agustus kan romantis katanya. Hari Valentine, boro-boro ya Valentine. Kalau saya 14 ke sono gempa bumi. 14 Februari sorry. Maklumlah, udah 2 jam loh di atas mimbar. Udah mic-nya belum bekerja sama lagi. Karena masih trial. Pasti karena pimpinan Roh Kudus, saya memutuskan berangkat ke Turki tanggal 7 Januari. Kok gak ada yang tepuk tangan sih? Pastornya selamat sampai di Jakarta. Bisa kumpul lagi, berkomunitas lagi, makan sama-sama lagi, berdoa sama-sama lagi. Semangat dong. Ini udah semangat. Suara tidak menghalangi saya untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya saudara diberkati Tuhan lewat firman ini. Dan saya pun diberkati Tuhan lewat firman ini. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri.